Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Pada hari ini hari yang mulia, Syahrul Ramadan, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas fidyah, cara membayar fidyah, dan siapa yang berhak fidyah. Fidyah artinya adalah fidaun, sebagai penebus. Maka ulama ahli fikih, fidyatun adalah harta yang dijadikan untuk menebus karena kita ketika di bulan Ramadan tidak puasa karena udzur. Siapa yang udzur artinya boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Di dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 183-84, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat selanjutnya ayyamam mahdudah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, apabila orang itu maridun au ala safarin fa'idatun min ayamil ukhar. Ketika orang itu di bulan Ramadan sakit, makanya di sini sakit, marid, ya, sakit, maka faidatun min ayamil ukhar, untuk mengganti pada hari yang lain. Jadi bukan enak puasa kewajiban bagi umat Islam yang dilaksanakan hanya 1 tahun sekali, tapi ada kemurahan dari Allah bagi yang memang sakit. Nah, para ulama ahli fikih menafsirkan seperti ini. Apa yang dimaksud marid, sakit? Ini diartikan yang pertama adalah yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Satu, karena tua renta. Orang sudah tua, umur 80 lebih, ya, udah tua renta. Jalan harus dituntun, akal sudah tidak sehat, udah pikun. Nah, itu tua renta namanya, udah pikun. Kalau dia memang tidak mau puasa dan tidak mampu untuk berpuasa, itu sudah menurut dokter juga, maka itu masuk kepada tua renta. Boleh bagi mereka untuk membayar fidyah karena sudah tua renta. Ini harus dipahami. Tua renta dengan sakit biasa beda. Nah, ini yang tua renta dulu yang saya bahas. Yang sudah tua renta, bulan Ramadan memang tidak bisa menjalankan, kemudian ketika Syawal, Dzulqa'dah besar sampai Syaban, itu pun memang tidak mampu karena memang sudah nggak mampu, akalnya sudah kurang, sudah nggak udah pikun, ya, orang pikun. Nah, ini boleh diganti dengan yang namanya membayar fidyah. Kondisinya harus hati-hati, sudah benar-benar pikun. Terus yang kedua, yang boleh adalah sakit. Nah, beda lagi nih.
Kalau orang sakit, sakit pun diperhitungkan. Bukan hanya sakit biasa, wah saya lagi sakit, enggak boleh misalkan, enggak usah puasa. Tidak. Yang dimaksud sakit adalah sakit menurut dokter. Misalkan kita sakit lambung, kata dokter dilarang. Ini kalau kamu puasa berbahaya, lambungnya akan tambah parah. Bukan tambah sembuh, tapi malah tambah parah. Kalau memang itu bahaya menurut dokter, mengapa sih harus perhitungan dokter? Karena antara dokter dan ulama dua-duanya sama. Seperti ada keterangan di kitab Ta'lim Muta'alim, innal mu'allima wat tabiba kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma. Nah, itu harus dimuliakan semua. Artinya apa? Dokter juga harus ditaati, ulama juga harus ditaati. Ini dua-duanya antara ulama dan dokter sudah sepakat. Kata dokter nggak boleh, udah ikuti. Nah, berapa hari? Misalkan 10 hari kita sakit. Berarti ketika sudah 10 hari, hari ke-11-nya dia bisa menjalankan puasa lagi terus. Berarti hutangnya hanya 10 hari. Nah, hutang 10 hari itu harus dibayar. Ya, itu yang dimaksud fa'iddatun min ayamil ukhar. Harus diulang pada hari yang lain. Syawal, Dzulqa'dah, Besar, Syura sampai bulan Sa'ban. Berarti ada waktu 11 bulan untuk membayar utang. Ya, karena udah sembuh, Syawalnya udah bisa dicicil. Tiap hari Senin, Selasa. Yang penting sampai bulan Sa'ban sudah rampung bayar utangnya. Jadi bayar utang dulu, bukan fidyah. Ini banyak orang salah paham. Begitu sakit, kemudian nanti Idul Fitri ngomong ini bayar fidyah karena kemarin sakit. Bukan itu. Bukan semudah itu. Fa'idatun min ayamil ukhar. Harus ada perhitungan. Ya, pada hari yang berikut masih ada waktu 10 bulan untuk membayar. Bayarnya dengan apa? Ya puasa, namanya qadha puasa. Ya, una nu'maru bi qadha isyam. Aku diperintah untuk mengqadha siam. Wala nu'maru bi qadha salat. Itu hadisnya. Nah, jadi perhatikan, bukan berarti sudah selesai bulan Ramadan kemudian langsung bayar fidyah yang 10 hari. Bukan, tapi harus puasa karena dia mampu kok. Kecuali kayak tadi seperti tua renta, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan tetap aja nggak bisa. Nah itu fidyah. Nah tapi kalau yang sakit itu kalau memang ternyata masih bisa selama 11 bulan. Ternyata nggak bisa 11 bulan, sakit terus, sakit lagi, terus sampai 11 bulan masih sakit. Nah itu yang dimaksud dengan membayar fidyah. Karena yang tadi 10 bulan, 10 hari nggak bisa puasa. Sampai bulan Ramadan depan, ternyata nggak mampu, sakit 11 bulan. Nah, sakitnya 11 bulan, sehingga nggak bisa puasa terus. Nah maka itu namanya bayar fidyah. Jadi jangan dimudahkan. Hukum itu nggak boleh dimudahkan. Boleh, tapi harus ada syaratnya. Jadi nunggu sampai. Karena wa antasumu khairul lakum. Puasa adalah lebih baik. Ya, ini tuan renta. Terus siapa lagi? Ya. Siapa lagi diantaranya orang yang tadi kan satu adalah orang yang tua renta. Yang kedua adalah orang yang sakit. Ya. Bagaimana seandainya orang itu sakit? Ya, misalkan bulan Ramadan dia puasa 15 hari. Terus dia sakit. Tanggal 16 sampai tanggal 30 sakit. Tahu-tahu dia meninggal. Ya, pas lebaran meninggal, pas
Anggap aja tanggal 28 mau lebaran dia meninggal. Berarti dia punya utang berapa? Ya, 13 hari dia punya utang karena tidak puasa atau meninggal. Lah itu pun yang bagusnya adalah dikotok oleh ahli waris. Jadi yang mengotok ahli waris, anaknya atau suaminya atau siapa, yang penting yang masuk kepada ahli waris. Loh, kalau ahli warisnya nggak bisa, lah itu baru masuk kepada fidyah. Kalau hartanya ada, harta peninggalannya. Kalau nggak ada, berarti anaknya sebagai rasa untuk berbirrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, maka itu juga masuk kepada boleh dibayar fidyah. Ukuran fidyah sekarang. Berapa ukuran fidyah? Menurut perhitungan adalah 6,75 on. Nah, cuma kalau dihitung ini di Basnas ya. Jadi Badan Amil Zakat Nasional Indonesia punya Basnas namanya. Nah, di sana ditentukan makan. Menurut Imam Hanafi boleh digantikan dengan uang. Diuangkan, boleh diberaskan, boleh diuangkan. Nah, yang penting kan memberi makan, to'am itu kan makanan. Nah, ini menurut pendapat yang lain seperti Imam Abu Hanifah mungkin disamakan dengan zakat fitrah. Boleh dengan beras, yang bagusnya beras. Kemudian boleh juga kata mereka adalah dengan diantaranya Abu Hanifah mengatakan dengan uang, diuangkan. Kalau diuangkan menurut Basnas untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah Jabodetabek, dia menentukan untuk tahun ini, tahun 2023, dia menentukan kalau tahun yang kemarin 21 itu 50.000. Sekarang naik menjadi 60.000 per hari. Kalau 15 hari berarti membayar 15 hari. Kepada siapa? Fakir dan miskin. Cari yang lebih fakir di antara tetangga. Memberi fakir dan miskin. Kepada orang satu boleh, atau kepada nyari 6 orang atau 16 orang atau 15 orang yang fakir. Berarti setiap orang 60.000, setiap orang 60.000, atau cuma dibagi 2 orang. Nah, dibagi 2 orang, yang penting itu termasuk kelompok fakir dan miskin. Terus para ulama bagaimana cara memberinya? Apakah dari tiap hari? Enggak. Ya, ini jangan salah paham. Yang bagusnya adalah itu kalau orang yang sakit nunggu dalam 11 bulan itu. 11 bulan sehat enggak? Kalau sehat ya lebih baiknya adalah puasa. Ya, kodok puasa, bukan langsung bayar fidyah. Itu toh, ini jangan salah paham. Ini ada orang salah paham. Itu toh kalau selama 11 bulan sudah nggak mampu untuk puasa, maka bayar fidyah. Ya, kayak gitu maksudnya. Jadi bayarnya, ini banyak orang yang salah paham. Begitu selesai bulan Ramadan ini punya utang 10 hari, langsung sama panitia zakat ini buat bayar fidyah. Nah, ini yang salah kaprah. Para ulama nggak maksud seperti itu. Karena itu kodok, dikodok. Ya, kodok itu artinya adalah membayar dengan puasa. Ya, fidyah adalah sampai ujung bulan Syaban yang akan datang. Nah, ini ya. Jadi nilai harganya adalah untuk tahun ini 60.000 untuk membayar fidyah, khususnya bagi yang tua renta atau karena hamil. Ya, hamil terus menerus. Ada orang hamil. Itu ada pertanyaan kemarin. Hamil tahun ini, hamil melahirkan. Tahun besok hamil lagi, melahirkan. Tahun besok hamil lagi. Sampai 16 bulan, anaknya 16 tahun, anaknya berarti 16 itu. Loh, kalau anaknya sampai 16 tahun, ya tahun ini hamil, nggak bisa puasa lagi.
Tahun besok hamil lagi, nggak bisa puasa lagi. Tahun besok misalkan sampai 10 ya, misalkan ya. Berarti kan tiap tahun dia mau bayar dari mana? Ya bayarnya nanti kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai 10 tahun atau 15 tahun, udah nggak punya anak, baru ya, kalau dia mampu bayar dengan puasa. Loh, itu pun harus perhitungannya dengan puasa dulu. Kalau memang dari puasa nggak bisa karena sakit, baru itu nanti ada perhitungannya dengan membayar fidyah. Ini cara membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan, satu karena sakit, orang tua, renta, kemudian karena hamil atau karena menyusui, ya, kalau menyusui atau hamil, khawatir anaknya dan sebagainya, anaknya nggak sehat nantinya. Nah ini ada perhitungan sendiri dalam masalah membayar fidyah, tidak semudah itu. Tapi saya sudah baca Basnas Indonesia, Badan Amil Zakat Indonesia menentukan kalau diuangkan adalah 60.000 karena dihitung makan bukan sekali. Jadi harga makan pagi, siang, sore, berarti 3 kali makan. 3 kali makan kalau dituangkan kan berapa? 20 ya. Itu yang layak lah. 20, maka pemerintah untuk wilayah DKI itu Barnasnya menentukan 60.000 untuk membayar fidyah. Keterangannya tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan ini harus benar-benar diperhatikan, bukan asal membayar fidyah, asal sudah selesai Ramadan, kemarin saya sakit langsung bayar fidyah dengan membayar zakat fitrah. Bukan itu, bukan semudah itu. Kan masih ada waktu sehat. Ya, dari Syawal sampai bulan Saban masih ada waktu sehat. Itu untuk wa antasumu khairul lakum. Ya, puasa itu lebih baik. Ya, barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.